Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini minggu kemarin kesini lagi. Ini gimana kabarnya? Kabarnya Alhamdulillah sehat. Kemarin 3 hari yang lalu saya kesini, Pak Ustadz lagi ada acara, jadi saya balik lagi. Alhamdulillah ini ketemu ini. Ketemu lagi ya. Iya, tidak terasa. Jadi Anda yang yang ditanya. Itu, jadi teman-teman saya itu minta kelanjutan. Kan kemarin nyampe asar. Iya. Ya, bahwa asar itu terjadinya peristiwa Nabi Yunus. Nabi Yunus ya, yang Iya. asar itu ya betul. Nah, sekarang untuk yang maghrib itu kelanjutannya gimana? Sholat maghrib Sholat ya. maghrib ya. Udah ya, nanti saya jawab biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil wa la hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita kedatangan teman kita, yaitu kesini sudah ke 4 kali ya. Iya. Tadi nanya apa? Masalah apa? Masalah sholat maghrib. Oh iya, gitu. sholat maghrib ya. Jadi sejarahnya aja Sejarahnya. ya. Sejarah sholat maghrib, asal usul sholat maghrib, mengapa di waktu gelap itu. Iya. Yang kedua, mengapa sholat maghrib itu 3 rakaat? 3 rakaat, benar. Sejarahnya, sholat maghrib adalah sholat yang dilakukan oleh Nabi Isa. Bisa. Ya, dari kemarin kan kalau sholat subuh oleh Nabi Adam, sholat duhur oleh Nabi Ibrahim, kemudian sholat asar oleh Nabi Yunus. Kemudian yang keempat sekarang adalah sholat maghrib. Sholat maghrib itu khusus dilakukan oleh Nabiullah alaihissalam, yaitu Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Makanya Isa disebut sebagai Isa ibnu Maryam, karena Nabi Isa itu adalah Nabi yang tidak punya ayah. Nabi Isa itu, Nabi Isa, makanya disebut ibnu Maryam. Kalau Nabi Adam enggak punya ayah, enggak punya ibu, tapi jadi seorang nabi. Nah, sekarang yang kedua namanya Nabi Isa. Ya, pada umumnya orang kan harus ada pasangan, punya ayah, punya ibu. Ini enggak punya ayah, makanya disebut Isa ibnu Maryam. Isa anaknya Maryam. Anaknya Maryam disebut sebagai ibnu Maryam. Lah, Nabi Isa adalah Nabi yang melakukan sholat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Pertama, Nabi Isa alaihi salam, alasan sholat yang pertama adalah mengapa sholat maghrib itu 3 rakaat. Ini kisahnya begini dulu, sejarahnya dulu ya. Iya. Ini harus tahu sejarahnya dulu. Nabi Isa bin Maryam tadinya kan dihina ya, oleh masyarakat pada waktu itu. Iya. Mengapa dia dihina? Karena dikucilkan oleh lingkungan. Seorang Maryam yang katanya orang soleha, Siti Maryam itu soleha, tapi tahu-tahu tidak punya suami, tahu-tahu punya anak. Hamil. Ya, hamil. Oh, hamil. Kaget si Siti Maryam itu, Masya Allah. Kok saya hamil ini? Lama-lama besar-besar. Akhirnya dia lebih banyak bermunajat di kamar. Jadi jarang keluar. Malu ya. Malu ceritanya. Malu juga itu. Ya Allah, kok saya hamil? Mau digugurkan kan? Waktu itu ya malu lah ya. Iya. Satu mungkin belum ada alat juga, yang kedua malu. Akhirnya dia pasrah, tapi di dalam kamar munajat terus kepada Allah.
Setelah munajat terus lama-lama sampai 9 bulan, dia sakit itu perutnya. Ya kayak melahirkan lah. Merasa mules sampai dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, lebih baik aku matikan ya Allah kalau seandainya saya bisa melahirkan ini. Kalau melahirkan kemudian apa kata masyarakat itu? Sementara pada saat itu kata Siti Maryam, saya dikenal sebagai orang solihah. Iya. Masa pasti nanti masyarakat akan menuduh bahwa kita adalah tukang zina. Naudzubillah min dzalik. Tapi bukan itu kata Allah. Sampai 9 bulan dia duduk ya. Ketika dia keluar dari rumah, dia putus asa pada saat itu. Sampai duduk di pohon korma. Kalau di sana kan korma, ya. di Mesir kan korma. Di bawah pohon korma. Dia sambil senderan, sambil ya Allah lebih baik aku mati ya Allah. Melahirkan lebih baik aku mati. Dia khawatir nanti kalau punya anak karena nggak punya suami, kan dia bingung. Ya. Siapa yang ngasih nafkah? Siapa yang akan mengasih makan, ngasih minum kepada anaknya itu? Itu akhirnya dia senderan sambil ini, tahu-tahu wahyu turun ya. Gampangnya itu di ayat Qur'annya dia ada. Ya, mudahnya pemahaman tafsiran secara luasnya. Adam. Siti Maryam, gerakan itu di ayat Qur'annya ada. Gerakan itu pohon. Akhirnya ketika digerakkan, ternyata pada berjatuhan kormanya itu. Luar biasa kan, kaget. Loh, ini pada makan, ambillah, dan itulah akan jadi makanan untuk anak kamu yang akan dilahirkan itu. Akhirnya dia tergugah. Oh, waktunya ini waktu. Waktunya adalah pas maghrib itu. Pas mendekati gelap. Makanya dia langsung menjalankan sholat 3 rakaat. Yeah. Nah, makanya sholat maghrib waktunya adalah pas waktu memasuki gelap. Terus ini waktu ya, masalah waktu. Kemudian pada rakaat yang pertama, alasannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menauhidkan ini nantinya bahwa Allah itu maha mampu. Yeah. Yang tadinya dia putus asa, Allah berikan kekuasaan. Luar biasa kan? Yang tadinya tidak disangka-sangka siapa yang ngasih nafkah, ternyata Allah memberikan ilham seperti itu. Dia tidak khawatir lagi. Oh, berarti ini makanan anak saya nanti. Jadi dia sudah tidak mampu. Akhirnya dia sholat 1 rakaat itu pertama. Bersyukur kepada Allah. Allah memberikan rezeki melalui itu. Yang kedua, rakaat yang kedua, dia bersyukur kepada Allah dan menauhidkan. Ini loh sebagai tanda tauhid yang luar biasa. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia tambah yakin. Yeah. Begitu diuji, dilecehkan, malah tambah beriman. Ini loh mestinya orang yang beriman ketika diuji oleh Allah kesulitan. Ya, kesulitan justru malah tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lo paham enggak sampean? Ya, paham. Paham kan? Ini maksudnya. Ini tambah yakin dia. Tambah yakin Allah pasti yang akan nolong. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, la ilaha illallah, tidak ada, la maksuda, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'budan, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Dan yang ketiga, la maksuda ilallah, tidak ada yang dituju hanya kepada Allah. Pada rakaat yang ketiga, ini yang terakhir ya. Terakhir. Rakaat yang ketiga, ternyata alasannya apa? Mengokohkan kembali pada lama-kelamaan itu fitnah masyarakat tidak ada. Karena ketika dia diuji, kan kisahnya diuji itu. Yeah. Diuji itu, didatangkan. Berarti kamu sina, katanya soleha, tapi nyatanya itu punya anak. Akhirnya begitu habis lahir, anak itu suruh ngomong ya. Anak yang baru dilahirkan itu bisa berbicara
dengan izin Allah dia berbicara, ini Abdullah, ini aku adalah Abdullah, hamba Allah yang akan dijadikan nabi nanti setelah dewasanya dia. Iya. Nah, makanya dia bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, penegasan daripada si bayi itu. Iya. Bayi menegaskan, ini loh yang jawab bukan saya. Kalau saya mungkin bohong, tapi kalau bayi kan bohong dari mana? Iya, iya. Bayi bisa mengatakan, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah dan aku adalah akan menjadi seorang rasul. Maka dia hilanglah kesedihan, duka cita yang tadinya malu, yang tadinya khawatir siapa yang ngasih makan, terus khawatir ditunjuk oleh orang lain, dianggapnya orang tukang zina. Iya. Tapi ini sudah dibuktikan dengan jawaban daripada anak bayi itu, sehingga dia sholat yang ketiga rokaatnya. Jadi rokaat pertama dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menauhidkan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, syukur lagi kepada Allah karena begitu dia dalam kesulitan, kemudian diberikan. Kebingungan makan apa nanti. Nah, terus akhirnya disuruh menggerakkan pohon kurma, akhirnya jatuh. Dan yang ketiga, ya, dia bersyukur kepada Allah bahwa si bayi itu bisa berbicara. Akhirnya masyarakat sudah mereda, sudah hilanglah fitnah-fitnah yang ditunjukkan kepada Siti Maryam. Maka itulah sejarah daripada sholat maghrib. Mengapa 3 rakaat? Sudah saya jelaskan. Dan mengapa waktunya waktu maghrib? Karena pada waktu melahirkan, ya, di bawah pohon kurma itu adalah tepatnya itu. Maka itulah sejarah daripada waktu. Jadi waktu dan rakaat yang sudah saya jelaskan. Kira-kira paham ya? Paham, alhamdulillah. Paham. Mudah-mudahan kita bermanfaat ya. Nanti kalau ada yang nanya ya kita bisa jawab ya kira-kira ya. Insya Allah bisa menjawab. Ini terima kasih banget nih Pak Ustadz. Saya langsung kayaknya ada acara lagi. Ada acara lagi nih. Ya. Sibuk amat nih. Ada bisnisan. Insya Allah begitu. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.